Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Ari Indra dari Street Art Custom. Dan di samping gua beli motor. Bukan motor yang gimana-gimana, bukan motor yang ratusan juta, tapi motor yang sederhana untuk keliling-keliling kompleks, di keliling-keliling GDC, untuk kerja gua dari rumah ke sini ke Street Art Custom. Kira-kira motor apa ya? Dan apakah motor yang standar kayak gini nantinya enak kalau kita bisa modifikasi? Nah, kita unboxing dulu sebentar. Ini motor baru, bukan motor bekas. Tapi kita lihat aja lah. Ini adalah skuter listrik, bisa digoes. Mereknya Volta nih. Nah, kenapa gue tertarik beli ini? Karena satu, desainnya walaupun skuter-skuter gini, desainnya agak-agak sedikit unik, desainnya agak-agak retro-retro gimana gitu. Plus harganya nggak mahal, cuman nggak nyampe 8 juta rupiah buat keliling-keliling komplek. Nah, sekarang gue mau lihat kelengkapan apa yang gue dapat dari 8 juta rupiah di motor ini. Dengan 8 juta itu, kalian dapat satu unit kayak gini, plus chargeran, terus dapat helm imut ini, dan juga apa ini? Oh, pedal. Karena ini bisa pakai pedal, jadi jatuhnya ini sepeda sebenarnya. Sepeda berlistrik, sepeda listrik. Nah, ini helmnya juga helm sepeda ya, lucu juga. Apalah, pakai coba. Ini kan? Nah, coba kita cek buka bagasi gimana. Oh, apa dapat ini spion. Dapat spion kita. Oke. On, nyala. Sekarang gue pengen test ride, cuman karena pas gue cek baterainya kedip-kedip. Dan kayaknya tuh kedip-kedip kan. Kayaknya nanti kita tesnya, bukan sekarang, kita ngecas dulu. Mungkin besok kita baru tesnya, biarin dia dicas saja dulu seharian karena sekarang udah sore. Besok baru kita tes. Nah, kurang lebih sih tampilannya seperti ini ya. Lucu, unik, agak-agak sedikit retro-retro gimana gitu. Besok kita baru tes. Oke, sekarang kita cas dulu. Kita cari sumber casan. Oke. Ya, untuk ngecasnya gampang. Kita dikasih chargeran seperti ini dan lumayan panjang chargerannya. Oke. Nah, ujung yang 3 ini nih ada di sini, di bawah nih. Di bawah kita pasangnya. Di bawah jok sini nih tuh. Di bawah sini nih, kelihatan nggak? Nah, ini untuk kita colok. Nah, sisanya ya colok listrik lah. Kita cas. Win, colokin Win. Nggak nyampe. Sip. Udah, dia langsung ngecas merah. Kalau hijau berarti udah full. Nah, kita diemin aja dulu. Ya, teman-teman, ini dia motornya. Kemarin udah gue cas semalaman, udah full cas. Dan video kali ini hanya first impression, gue belum ngetes sesuai dengan apa yang dikasih tahu oleh manufacturernya, yaitu Volta. Jadi gue hanya first impression aja di motor ini. Nah, motor ini sendiri gue beli dengan harga 7,8 juta di luar ongkos pengiriman, ya kan? Gratis sih. Tapi kalau mungkin yang di luar pulau nggak ada di suppliernya, pasti ada biaya pengiriman. Nah, di motor ini 7,8 sebenarnya bisa dibilang ini murah untuk sepeda skuter elektrik kali ya gue bisa nyebutnya. Kenapa bisa murah? Karena di beberapa pesaingnya di sana udah mungkin belasan juta rupiah, bahkan puluhan juta rupiah untuk level motor elektrik atau skuter elektrik seperti itu. Ini ada pedalnya, gue belum pasang pedalnya.
Jadi dengan harga cuma 7,8 juta, kalian juga nggak bisa expect too much di motor ini. Motor ini katanya diklaim bisa 40 km, menempuh jarak 40 km. Untuk speednya sendiri, gue belum coba untuk top speed, nanti mungkin. Tapi tadi gue tes-tes putar komplek bisa sampai 40 lebih lah, 50 km per jam. Sangat lumayan untuk motor elektrik seperti ini. Nah, untuk first impression-nya, yang kita dapat seperti ini, bisa teman-teman lihat. Bentuknya agak-agak retro, sebenarnya kalau dimodif asik sih. Bisa jadi rukus-rukus kayak gitu. Nah, ini dapat senderan belakang dan buat gua agak-agak ganggu senderan belakangnya karena agak kelihatan kayak ringkih dan joknya kecil. Jadi kalau mau boncengan belakang juga ya bisa aja sih bonceng anak kecil gitu. Jadi dia bisa nyender gitu. Terus kemudian untuk tinggi badan gua 170 cm, bisa kasih lihat tinggi gua. Jarak decknya dengan ini ketika duduk terlalu tinggi kalau buat gua, nggak tahu kalau buat yang lain. Kalau buat gua terlalu tinggi. Enakan di sini nih padahal flat, tapi ini begini. Jadi agak sedikit kayak jongkok gitu dan joknya terlalu rendah. Ininya ketinggian, ininya terlalu rendah. Seharusnya ininya bisa lebih ceper sedikit. Kemudian selebihnya bisa teman-teman lihat ya, kita ke sini. Yang gue suka dari motor ini, headlampnya cakep. Tuh. Ada jauh dekatnya juga, lampu jauh dekat. Dan sennya juga minimalis tapi asik gitu. Kanan dan kiri ada di sini. Gue suka model retronya seperti ini, gue suka. Speedometernya juga simple, bulat, semi bulat gitu. Di sini ada kilometer, panel-panel yang lain. Tapi gue juga nggak ngerti di sini-sininya sih sebenarnya mungkin nggak ada fungsinya ya. Dia cuma yang di tengah doang, yang samping-sampingnya nggak ada fungsinya. Ada klakson. Kayak gitu. Oke, nah untuk joknya sendiri simple, kayak jok-jok motor custom ya, tipis-tipis gitu. Untuk buka joknya, nih kemarin gue nanya-nanya buka joknya gimana. Jadi masukin kunci, kalau buat kunci stang tuh ditekan, tapi kalau ini cuman cukup diputar aja ke kiri, joknya kebuka. Nah seperti itu. Baterainya sendiri bisa dicabut. Baterainya sendiri bisa dicabut dan bisa dicas dalam rumah. Enaknya seperti itu. Jadi motornya bisa di luar rumah aja, ngecasnya di dalam. Jadi nggak perlu cabut colokan, bawa colokan ke luar rumah. Kayak gitu. First impression gue seperti itu dan kita lihat di ban ya. Bannya ini ukuran ring, di sini tertulisnya sih ring 16 ya. Ring 16 250. Depan belakang ya sama ring 16 250, depan dan belakang rata ban dan velgnya. Penggerak belakang dia ada rantai, tapi ini sebenarnya fungsinya untuk goes. Jadi ketika goes pakai di sini nih ada pedal, itu dia menggerakkan rantai. Tapi sebenarnya power sesungguhnya di motor ini terletak di hubnya. Hub dinamonya ada di hub belakang. Nah, untuk kekuatan dinamonya sendiri kita cek dulu ya. Di sini tertulis 650 watt, 48 volt. Jadi voltasenya 48 volt. Kalau baterainya mungkin kalau lead acid cuman pakai sekitar 4 unit baterai aja. 12 volt kali 4 yaitu 48 volt. Gitu. Kalau baterainya 12 volt. Powernya 650 watt. Lumayan sih buat motor setara seperti ini, 650 watt. Suspensi belakangnya, depan belakang per, kanan dan kiri, dan depannya suspensi teleskopik setara seperti di bawahnya motor-motor Matic. Nah, kira-kira seperti apa ridingnya? Nanti kita akan coba sesuai dengan klaim yang dikasih oleh pihak manufaktur. Gua akan buktikan apakah motor ini sesuai atau enggak. Tapi untuk urusan keuangannya nih, kalau lihat sepintas seperti ini, 7.800.000 sih gue mau beli. Ya ini buktinya gue beli. Kenapa? Buat putar-putar komplek, buat mungkin ke minimarket, ibu-ibu ke pasar tradisional terdekat segala macam, atau nganter anak dalam jarak yang dekat, ini cocok dan nggak terlalu ribet gitu. Nyalainnya tinggal on, gas aja. Itu. Yuk kita coba pelan-pelan aja ya. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone.
Ya, ini buat ibu-ibu ke pasar, antar anak sekolah, cocok lah. Ya. First impression gue sementara seperti itu. Oh iya, kita juga dapat remote. Di sini ada, oh ada gitu-gituan nih lah. Tuh. Dan di sini, nih buat para orang yang sosial media banget ya, yang nggak mau kehilangan momen dengan handphone, ada USB port untuk ngecas handphone. Di sini juga buat ibu-ibu gantung barang. Dan gimana cara ngecasnya? Gampang. Selain baterainya juga bisa dicopot, di sini juga ada di tengah, nih power plug-nya di sini. Seperti itu. Gimana, tertarik untuk beli motor ini? Atau masih nungguin gue review test ride-nya sesuai dengan spesifikasinya? Tulis komentar di bawah. Apakah dengan 7,8 juta ini kalian mau beli motor ini yang bisa menempuh katanya 40 km per jam? Pengen beli? Tulis di komentar. Oke, itu aja review singkat sementara untuk motor ini. Gue Rindra Perkasa, bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need